Salam sejahtera, salam sehat, dan salam kebaikan bagi kita semuanya, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk segala kebaikan, kemurahan, dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Saat ini Bapa, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan menyertai kami, sehingga kami mengerti sabda-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, adapun sabda Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam kitab Kidung Agung, pasal 2 ayat 8 sampai 13, demikian firman Tuhan. Dengarlah kekasihku, lihatlah ia datang melompat-lompat di atas gunung-gunung, meloncat-loncat di atas bukit-bukit. Kekasihku serupa kijang atau anak rusa. Lihatlah ia berdiri di balik dinding kita, sambil menengok-nengok melalui tingkap-tingkap dan melihat dari kisi-kisi. Kekasihku mulai berbicara kepadaku, bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Karena lihatlah, musim dingin telah lewat, hujan telah berhenti dan sudah lalu. Di ladang telah nampak bunga-bunga, tibalah musim memangkas, bunyi terkukur terdengar di tanah kita. Pohon ara mulai berbuah, dan bunga pohon anggur semerbak baunya. Bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Demikian pembacaan sabda Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tentu kalau kita mengingat tahun-tahun 60-an, 70-an, 80-an, sampai tahun 90-an, ketika seseorang jatuh cinta kepada orang lain, atau ketika seorang pria jatuh cinta kepada seorang wanita, maka untuk mengungkapkan perasaan yang ada di dalam hatinya atau sebaliknya juga, yaitu melalui surat. Tentu menantikan surat dari kekasih hati ini begitu luar biasa. Menantikan balasan dari yang kita kasihi ini, penantiannya begitu luar biasa. Bahkan ketika surat yang kita nantikan, yang kita rindukan itu telah tiba, ada kebahagiaan yang kita rasakan hanya menerima, tanpa membacanya pun kita sudah bahagia. Apalagi ketika isi daripada setiap kata yang ada di dalam surat itu membuat hati kita semakin berbunga-bunga. Berbeda halnya di tahun 2000-an hingga sekarang. Rasanya penantian itu tidak ada lagi, karena ada video call, ada WA dan lain sebagainya. Jadi sudah sangat gampang. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan ini merupakan sebuah nyanyian yang luar biasa yang disampaikan oleh Salomo, di mana Salomo menggambarkan bagaimana cinta yang dia miliki atau yang dia terima begitu luar biasa dari Allah. Gambaran
yang ada di dalam kitab Kidung Agung secara keseluruhan sebenarnya gambaran antara cinta Allah kepada manusia. Laki-laki menjadi gambaran Allah dan mempelai perempuan menjadi gambaran daripada kita manusia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan ini, di mana penantian yang disampaikan oleh Salomo akan cinta kasih Allah begitu luar biasa. Dia melompat-lompat, dia kegirangan yang digambarkan seperti kijang yang melompat-lompat atau seperti anak rusa. Dia menantikan bagaimana kasih Allah yang begitu luar biasa. Dan ketika tiba waktunya dia berbicara kepada manusia, Allah berbicara kepada manusia, maka pembicaraan atau suara Allah yang sampai kepada manusia itu suara yang penuh dengan cinta dan keadilan. Tidak ada kata-kata Allah sebenarnya itu yang merusak kehidupan manusia. Tapi cinta Allah lewat perkataannya, baik lewat hukuman yang terjadi, baik lewat janji-janji yang Allah nyatakan, itu bentuk daripada cinta Allah yang begitu luar biasa. Makanya dalam perikop ini sangat menarik Bapak Ibu. Ajakan mengatakan, marilah dengarkanlah kekasihku. Dia datang berdiri dan lain sebagainya. Bahkan dikatakan kekasihku berbicara kepadaku. Di mana Allah berbicara kepada umatnya. Apa yang diarahkan, yang diinginkan oleh Allah. Tentu yang diinginkan oleh Allah daripada kebenaran firman Tuhan ini jelas dikatakan karena musim telah berlalu. Penderitaan atau musim dingin telah berlalu. Yang ada justru ada harapan atau bunga-bunga, dikatakan dalam ayat ke-12, di ladang telah nampak bunga-bunga. Tibalah musimnya memangkas, bunyi terkukur telah terjadi, pohon ara mulai berbunga, dan pohon anggur semerbak baunya. Artinya penderitaan itu kini telah berlalu. Ini luar biasa Bapak Ibu. Cinta yang disampaikan dalam kitab Kidung Agung ini, bagaimana gambaran daripada cinta Allah yang begitu luar biasa, yang melawat kehidupan umatnya, yang benar-benar dirasakan oleh Salomo. Salomo memposisikan dirinya sebagai mempelai perempuan yang mendapatkan cinta Allah yang begitu luar biasa. Yang mendapatkan perhatian Allah begitu luar biasa. Yang mendapatkan lawatan Allah sehingga membuat dia kegirangan. Cinta Allah membuat Salomo juga begitu jatuh cinta terhadap Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu pertanyaan kita yang harus kita bangun pada saat ini. Apakah cinta yang Allah nyatakan kepada Salomo dan umatnya hanya berlaku dalam kitab Kidung Agung? Tentu tidak. Hingga pada saat ini kita sebagai umat yang dikasihi oleh Tuhan tetap merasakan bagaimana cinta Allah itu kita rasakan oleh Yesus Kristus. Karena Allah begitu mencintai kita. Kristus telah mati di kayu salib. Pengorbanan mempelai laki-laki begitu luar biasa bagi kita. Kalau bukan karena Allah mengasihi kita, kalau bukan karena Allah mencintai kita, kalau bukan karena Allah peduli kepada kita, maka Kristus tidak akan tersalib. Maka apa yang harus kita lihat dari sabda Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini? Sesuai dengan tema yang sampai kepada kita, dikatakan mencintai hukum Allah. Nah Bapak Ibu, selaku kita mempelai wanita yang dicintai oleh Allah, maka kita juga diajak untuk mencintai Allah, mencintai aturan Allah. Seperti dalam kehidupan kita, realita kehidupan kita. Ketika seorang laki-laki jatuh cinta kepada seorang perempuan,
dan seorang perempuan juga jatuh cinta kepada seorang laki-laki, maka si perempuan akan memberikan dirinya, memberikan perhatiannya untuk layak dicintai daripada pasangannya. Ketika disuruh oleh pasangannya, dia akan mau melakukannya. Nah, demikian juga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ketika kita sudah merasakan kasih Allah yang sudah nyata bagi kehidupan kita, maka sudah sewajarnya, sudah selayaknya kita mencintai setiap hukum Allah. Kita jangan mengecewakan Allah dalam kehidupan. Ikutin segala perintah Allah, ikutin setiap larangan Allah, ikutin setiap suruhan Allah. Karena kita jatuh cinta kepada Allah. Kenapa kita jatuh cinta kepada Allah? Karena Allah sudah terlebih dahulu jatuh cinta kepada kita. Nah, yang kedua Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dari firman ini kita mau belajar bagaimana firman ini memproklamasikan atau mewartakan cinta daripada Kristus yang sudah nyata bagi kehidupan kita. Kita akan melompat-lompat kegirangan karena kita sudah dimenangkan oleh Kristus. Maka cinta Kristus ini harus kita bawakan juga, harus kita nyatakan juga di tengah-tengah rumah tangga kita. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu semuanya, ketika seorang ayah, seorang kepala rumah tangga, maka mari cintai istrimu dengan sungguh-sungguh, demikian sebaliknya. Mari kita lawat, bina, dan bangun cinta Allah itu yang sudah kita terima oleh Yesus Kristus di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah rumah tangga kita. Sehingga rumah tangga kita, rumah tangga yang penuh dengan keharmonisan, rumah tangga yang penuh dengan kedamaian dan sukacita. Yang terakhir Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seperti yang dikatakan dalam kebenaran firman Tuhan ini, karena musim dingin telah tiba, telah berlalu. Musim dingin telah berlalu, tantangan telah berlalu, persoalan telah berlalu. Maka yang tinggal adalah kita hidup dalam cinta Allah. Karena cinta Allah sudah tinggal dalam kehidupan kita, maka kita harus menunjukkan cinta Allah ini lewat perbuatan-perbuatan nyata kita. Kristus mengasihi kita. Kristus menjadikan kita mempelai perempuan yang layak untuk dicintai. Maka kita juga harus melayakkan diri kita melakukan segala perintah, hukum, dan ketetapan Allah. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan yang telah Allah nyatakan bagi kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah menyapakan pada saat ini. Biarkan kami Tuhan tetap jatuh cinta kepada Tuhan oleh karena lawatan Tuhan yang sudah nyata bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam sejahtera Bapak Ibu. Salam sehat, Tuhan memberkati.